Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Surya Kusuma dan kita lanjut di Helmet Talk. Nah, emang konten utama channel Surya Kusuma ini emang masih di perhelman ya. Untuk permotoran budgetnya agak ngajoak, jadi belum dulu. Nah, kali ini kita bahas helm top tier lagi. Kemarin kita udah bahas Alpinestar Supertech R10 dan sekarang kita lanjut ke lokalan lagi yaitu KYT KX1 Race GP. Nah, ini juga salah satu helm yang kemarin gue sempat bahas ya, soalnya gue ke IMS dan sekarang udah ada di sini helmnya. Dan kali ini kita bakal ngebahas hal-hal lucu mungkin ya. Nah, dan nggak sendiri, kita di sini ada, dipanggilnya mau dipanggil apa mas? Ryu aja. Ryu aja. Ryu. Ajahnya tetap atau gimana? Enggak gitu. Oke, Mas Ryu ya. Nah, mungkin untuk episode ini kita bakal spesifik ngebahas lebih ke, ya sekarang kita bakal ngebahas secara overall dulu ya. Kalau menurut gua pribadi, nah itu kan udah ada di video yang sebelumnya. Sekarang kita ambil perspektif dari Mas Ryu di sini. Mas Ryu ini bukan orang sembarang ya, anjay. Gak gitu dong. Gak gitu ya? Nanti, aduh. Nah, tapi bukan ordal kok. bukan ke situ ya. Nah, jadi kemarin Mas Ryu udah nyobain beberapa hari ya. Dites pakai motornya pakai apa? CBR 250. RR ya. Dan overview secara overall gimana nih Mas Ryu? Si KX1 Race GP ini. Mau dibandingin sama yang lama? Nah, kita juga bakal bandingin sama yang lama ya. Nah, gua ambil dulu helmnya. Oke, kita bandingin sama si, sebenarnya bukan KYT sih, tapi ya teman-teman pasti udah tahu juga ya si masih sekeluarga. Masih sekeluarga ya, si Suomi sama KYT ini. Oke, dan ini posisinya gimana? Karena kamu baru, kamu berarti yang paling tinggi ya. Karena cuma satu donat helmnya, jadi begini aja. Nah, jadi misalkan dibandingin, ya pertama kita bandingin dulu sama seri sebelumnya si SRGP ini gimana? Jadi untuk tambahan informasi, sebelumnya aku udah pernah pakai SRGP untuk kurang lebih 1 bulan lebih lah, dipakai daily, dipakai hujan-hujanan, dipakai macet-macetan, dipakai touring dari Depok melewati macetnya Puncak Bogor. Itu touringnya nggak manusiawi kayaknya. Nggak sehat, nggak sehat aja. Jadi kalau misalkan dibandingin, ini mengecewakan. Waduh, agak berat ya. Mengecewakan, kenapa tuh? Klaimnya Suomi kan katanya ini improvement. Klaimnya KYT bukan klaimnya Suomi. Ini improvement. Ada tuh kalau nggak salah sempet tuh kayak ada posternya juga, dia kayak ada videonya. Ada videonya yang bilang katanya lebih aerodinamis. Oke. Terus visor locknya lebih, visor lock sama ratchetnya upgrade, kalau itu benar. Nah, setuju sih. Setuju kalau itu. Ini ya. Ini feelnya NX NZ banget. Nah, bukannya juga harus pakai sendok lagi kalau pakai kuku. Buat kalian yang udah punya SRGP pasti ngerti. Buka ratchetnya tuh emang luar biasa ya. Itu tipis banget, jadi harus ditarik gitu ya. Nah, nanti di videoin dikit lah. Oke, dia mengecewakan. Nah, mengecewakan karena bobotnya naik. Walaupun udah akhirnya sekarang tembus FIM, dan yang sebelumnya juga tembus FIM tapi tidak dijual massal. Ya, race only berarti. Race only. Ini bobotnya naik dan lumayan jauh naiknya. Memang kita udah timbang juga ya, di angka 1640 ya? 40 ya kalau nggak salah. 1640? 16 sekian lah. Ya. Nggak nyampe 1650. Terus, apalagi ventilasi, secara udah bobotnya naik, shellnya ukurannya juga nggak gede. Jadi, untuk teman-teman yang mencari helm pengennya yang slim, biar nggak kelihatan kayak lollipop berjalan, ini bukan helm untuk kalian. Bisa suka disebut pentolan gitu ya, pentolan korek gitu. Karena emang sedikit tambahan juga, yang sebenarnya gue udah bahas kemarin juga ya di video yang sebelumnya, bahwa untuk sizing ya, itu emang kalau kita lihat ini ya, secara diagramnya, ternyata untuk si SRGP untuk size L sama XL itu beda shell-nya. Jadi yang XL gede, yang L-nya dia lebih kecil. Kalau untuk kayak X1 Race GP itu untuk size L sama XL shell-nya sama, gedenya itu sama. Jadi yang bedain kalau misalkan teman pakai yang L, itu ada beda di IPS sama si busanya. Nah, dan kenapa kan gue beli yang XL karena L-nya nggak masuk ya. Itu feel-nya tuh kayak M. Wah, nggak masuk lah, nggak cocok banget nih gue. Nanti pas untuk fitting gimana nih ngomongin fitting? Makin Euro.
Mungkin euro ya? Makin euro. Jadi di SRGP yang pernah aku pakai sebelumnya, Yang karbon juga yang ya? karbon kalau nggak juga, salah. itu kenapa cuman dipakai selama sebulan? Nah, Sebenarnya helmnya tuh enak. Oke. Helmnya tuh enak. Helmnya itu ringan, helmnya adem, fan-nya kerjanya oke lah. View visor di luar ini dari atas ke bawah, ke kanan ke kiri itu luas ya? banget. Nggak ada komplain lah, kecuali karena emang helmnya helm balap, jadi ya harus dimaklumi kalau berisik angin, berisik suara sekitar, tapi fittingnya Setuju sih kalau itu sebenarnya. fittingnya SRGP itu harus naik 1 untuk mayoritas kepala Asia. Jadi kalau biasa pakai M harus pakai yang L lah kalau mau nyaman. Dan aku dulu nggak tahu. Jadi beli M asal beli M. Oh, jadi sebenarnya waktu itu beli yang M itu karena M karena deh. PD. PDM. Iya, gitu. PDM. Biasanya pakai size M, ya udah beli yang M. Pas udah dipakai ternyata di sini neken banget. Ya. Jadi busanya mau SRGP mau KXGP KX nama kamu panjang banget, bentar. KXGP aja lah. KXGP deh. Biar pendek ya. Busanya dia itu nggak meluk. Busa helm itu kan biasanya posisinya mungkin kayak telapak tangan gini nih. Terus dipres kanan sama kiri. Ya. Kalau SR sama KX ini busanya Nyangkut di pipi nggak sih? gini, terus ditekan. Jadi 2 poin aja kecil gini. Gini berarti Neken. ya? Kesininya nggak? Enggak. Oke. Di bawahnya kurang. Bawahnya kayak nyentuh tapi ngambang. Nggak ada yang benar-benar ngikat pipi gitu. Jadi kalau misalkan mungkin yang ngikat pipi itu AGV ya kalau nggak salah ya? AGV bisa. AGV bisa, Arai. Arai masih meluk. Masih meluk. Shoei juga meluk, tapi kayaknya nggak semeluk Oke lah. Arai nggak sih? Iya. Mungkin paling deket ke apa ya? Shark itu sama-sama ngepres, tapi Iya. dia masih gede bidangnya yang neken tuh. Nggak cuma 1-2 Nggak titik, nggak cuma titik kecil sini aja terus gitu kayak, ya? gitu. Nah waktu itu akhirnya beli M, cuman bisa riding paling lama 20 menit, harus dilepas. Kalau enggak, udah pusing, pipi panas, sakit, segala macam lah. Gitu. Nah sedangkan kalau kayak XGP ini gimana? Harus naik 2, Naik 2 makin parah ya? makin parah lagi. Gue naik 1 ini juga ya sebenarnya dari L gitu. Tapi L ke XL ini emang agak kacau. Ya bisa dibilang kacau soalnya ketara banget gitu perbedaan si fitting di dalamnya. Itu kalau Shell dia masih sama. Oke, jadi pas kemarin, nah kan sempat di test drive juga tuh pas dipakai test ride gimana? Lebih anteng SR, surprising. Oh, lebih anteng SR? Lebih anteng SR. Secara udara, Iya. airflow. Jadi kalau misalkan ngebelah udara, kalau aku pribadi nilainya itu dari ada suara angin apa enggak. Jadi suara angin kalau misalkan ngebelahnya jelek itu suka kayak kayak gemuruh gitu. Nah, Gitu ya. Oh, atau ada suara ngesiul kayak gitu. Kalau misalkan ngebelah udara, 2 helm ini sama-sama enak. ngebelah udaranya. Ngebelah udaranya. Oke. Lebih- Secara aerodinamis bagus sebenarnya. Aerodinamisnya bagus. Cuman di SRGP memang suara anginnya lebih berisik, bocor lewat bawah sisi sebelah sini nih. Mungkin karena ini nggak sih? Iya, Nggak masih meluk agak- gini ya? Iya. Iya sih, emang bener sih. Kalau di sini kalahnya waktu misalkan kita lagi agak ngebut, terus kepala kita noleh dikit, Oh, itu langsung ada turbulence. kedorong, Kalau SR enggak? enteng, Mungkin aman. karena bobotnya, atau gimana tuh? Nggak juga sih. Bisa jadi karena bobot, bisa jadi karena ini cinbar udah kayak layar kapal, Lebar ya? banget. Iya sih ya, kalau dilihat di sini ini jauh lebih ramping sih ya. Tapi sebenarnya kalau untuk alur garisnya sih mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip, masih mirip-mirip, masih 11-12. Cuman itu kerasa banget waktu misalkan kita lagi lumayan lah di kecepatan yang tidak legal, itu kerasa. Ada yang ngedorong dikit kalau misalkan kita noleh gitu, ini ada yang ngedorong. Gitu ya. Itu kecepatan berapa tuh? Tidak legal. Tidak legal ya? Oh, Tidak iya. legal. Tidak Jangan legal dicoba. guys. Jangan ditiru. For professionals only. Oke, berarti sebenarnya secara aerodinamis sama-sama bagus. Masih oke lah. Masih oke ya. Gitu. Karena emang ini ya, maksudnya kan Dan ada. helm ini nggak siul. Oh, nggak siul? Di posisi apapun. Jadi mau visor kayak dibuka di posisi paling atas, tengah atau manapun itu dia nggak ada siul sama sekali. Which is nice point ya. Luar Karena biasa. ngeselin ya. Luar biasa. Ngeselin siulannya ya. Syarat. Oke, nah jadi emang kan sebenarnya ini juga menarik ya. Ya banyak yang bilang, wah ini TT Course overpriced gitu. Mungkin karena dari desain si ininya, terus ini cetakannya juga sama ya. Masih Agak mewah dikit lah.
agak rigid, lebih rigid dikit gitu ya. Depannya juga ini jadi mirip TT Course Ini banget. mungkin kalau misalkan susah buat ngebayanginnya, slider buka tutup visornya di KYT Kyoto rasanya masih lebih mewah daripada ini. Slider buka tutup visor, Bukan visor, fan atas. fan atas, lebih solid suaranya, Lebih. bek gitu ya. Klek gitu. Nah, oke, soalnya ini agak out of place juga sebenarnya kalau menurut gua ya gitu. Soalnya ini udah enak aerodinamis tapi tahu-tahu ininya kotak sendiri. Gitu. Kecil lagi. Lucu gitu kayak pentil kecil gitu. Nah, kalau ventilasi nih, gimana ventilasi? Downgrade. Dibanding ini downgrade. Dibanding SRGP malah downgrade. Oke, kurang masuknya atau channelingnya kurang? Agak susah sebenarnya. Jadi SRGP itu dia kerasa lebih adem. Ketolong banget sama mount fan-nya. Ya, ya. Walaupun di sini mount fan-nya kelihatannya kayak kecil banget tuh. Aliran udara yang masuk terus kena ke muka itu jauh lebih kerasa di SRGP. Oh. Tapi sirkulasinya bagusan ini. Oke. Soalnya di sini visor lebih tahan embun, kacamata juga lebih lama lah butuh Untuk waktu buat ngembun, ngembunnya. Dan kalaupun misalkan ngembun, kita maju dikit aja, jalan 40, maju berapa? 3 meter, 5 meter, udah hilang lagi. Oh, cepat ya berarti. Cepat. Jadi walaupun tanpa pinlock pun cepat ya, kecuali hujan. Kecuali hujan. Pakai pinlock ya. Pakai pinlock. Terus mungkin karena visornya juga tebal ya. Hati Bang. Oh ya, oke. Jadi ini kayaknya pembahasan Xiaomi-nya udah cukup ya. Kita bakal fokus. Kita pinggirin ini dulu. ada yang mau pakai dulu. Saya buy itu SRGP. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kita sampai mana nih? Nggak tahu, sampai SRGP-nya tiba-tiba hilang. SRGP-nya hilang ya. Hilang. Oke, dibawa dulu, oke, karena Mas Al mau pulang. Nah, jadi kayak kita tadi udah bahas sampai ke visor ya. Jadi Sampai visornya tebel. ya, visornya tebal. Oke, jadi nggak gampang ngembun. Tapi kalau hujan ya mau nggak mau ya mending pakai pinlock. Walaupun sirkulasinya oke, tapi Ya pinlock. tetap lah, biar aman gitu ya. Kan nggak enak lagi ini, wah ngembun gitu. Nah, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin yang kemarin sempat dibahas juga, mau ngingetin juga. Ini sebenarnya kalau dibilang ada micro opening tuh ada, tapi tipis banget. Jadi sebenarnya ngandalin untuk defoggingnya tetap dari depan sini sih. Gitu. Jadi ventilasi downgrade ya, terus Ventilasinya itu sensitif. sensitif. Kayak cewek. Kayak cewek. Gak ada konten kita yang nonton gak ada yang cewek kan? Hah? Gak ada yang cewek kan yang nonton? 0,5% kebetulan. Gak apa-apa. Ke-trigger. Sensitif. Sensitif gimana tuh? Harus tuck in. Harus atau wajib? Kalau mau kerasa, Ha-ha. wajib tuck in. Wajib tuck in ya. Berarti kalau misalkan kondisi kita pakai motor tegak gitu yang enggak ya kalau tuck in agak lebay gitu, kalau gitu gimana tuh? Kalau misalkan kita pakai motor tegak, ventilasinya nggak kerasa. Ya sih. Udah mah dia emang nggak, gimana ya? Dia itu ada sirkulasi udara yang masuk, ada yang muter, tapi nggak dingin gitu, nggak yang cukup untuk kita ngerasa, oh ini adem nih, ini dingin nih. Buat kerasa adem tuh enggak. Iya. Nah, yang bagian ini, yang bagian yang di jidat lah. Front fan Front fan itu masih punya penyakit yang sama kayak SRGP. yang di busa itu kan sih. Yang busanya ngegeser. Busanya ngegeser nutupin lubang. Terus kalau yang atas ini dengar-dengar sih katanya kenapa sampai fan-nya ada depan belakang kayak gini. Oke. Emang biar kalau misalkan kita lagi tuck-in di motor, yang bagian belakang ini dia masih nyedot. Oh, untuk ngekompensasi Yang depannya yang ketutupan depannya sama ketutupan. screen. Oh. Gitu. Berarti sebenarnya ini ya benar-benar dipikirin gitu dan emang full race oriented. Untuk race, emang bener untuk race. Jadi kalau kayak gue pakai smash gitu overkill sebenarnya. Kalau smash Makanya. pasti, iya kalau misalkan dipakai di motor tegak pasti kerasa ini helm itu angin banyak banget yang masuk lewat sini. Iya, makanya Lewat kalau bawah. gue pakai smash itu ya itu pasti gini. Cuman Agak. lama-lama pegel gitu ya. Kayak mau balap tapi enggak. Tapi kalau misalkan pakai smash begini kan alay gitu. Terlalu Maksa. Oke, jadi emang fully race oriented. Ya makanya kenapa ditesnya juga sama Mas Ryu di sini gitu. Right, ventilasi sensitif. Oke, berarti benar-benar bakal kerasa kalau posisi tuck in. Nunduk. Nunduk lah ya, nggak usah Nunduk. tuck in banget tapi posisi helm nunduk. harus nunduk. Kalau bisa inilah, maksudnya ngepasin sama tinggi windshield. Jadi ngarahin biar kalau misalkan ada udara nih, udaranya mau untuk agak kepaksa gitu buat masuk. Kalau nggak gitu, nggak kerasa sama sekali. Oke. Nah, terus kayak mungkin kita apa lagi nih ya? Kalau secara kan udah
lengkap sih ya gitu ya. Dapat visor lock, dapat quick ratchetnya juga enak. Ratchetnya enak, cepet ya. banget. Bunyinya juga enak. Cuman ya teman-teman ingat ya kalau misalkan helm ini tuh dia emang luar biasa visor locknya. Boleh cek Adobe Moto bahasa Inggris tapi kontennya ya ntar kali ya kolaborasi. Boleh. Itu emang harus benar-benar ditekan dan ini full besi. Mantap gitu ya. Katanya titanium. Dan bunyinya ya titanium ya. Katanya. Nah, berarti punya helm ini feel-nya udah kayak punya iPhone nih. Titanium, materi dari alam semesta. Alam semesta, ruang angkasa maksudnya, ya. Nah, dan ini suaranya juga emang Berat. mewah gitu ya, rigid gitu ya, nggak kayak. Sebenarnya dibandingin SRGP juga SRGP masih agak Lebih ya. krek gitu. Nah, kalau ini tuh dia emang solid gitu ya. Cuman Plus mungkin ya, karena ini baru kali ya. Jadi kalau buka tutup tuh masih inlayan. berat gitu. Ya, tapi Plak-plak. eventually pasti emang dia bakal wear out kan, kepake dan ini. Cuman ya ini juga mewah banget nih, full titanium ya, si ratchetnya juga. Nah, mungkin banyak juga ya masih yang belum kita bahas. Nah, gue juga udah bingung nih ngebahas apa lagi. Nah, sekiranya masih ada unek-unek dari Mas Rio, mau itu yang positif maupun negatif, kira-kira ada apa lagi nih? Sebelum kita Kacamata beres. nggak enak. Kacamata, betul ya. Kacamata nggak enak. Kenapa tuh nggak enaknya? Karena Jadi- sebenarnya masih ada space nggak sih? Ya udah dikunci lagi. Susah lagi ngebukanya. Udah. Nih. Kalau nanti mungkin bisa di zoom atau dikasih foto ya, Bapak editin Ya, semangat. nanti ada Nanti inilah ya, ada. ada dedicatednya. Di sini chickpadnya itu nggak nyambung sampai atas. Biasanya kalau ada helm yang ramah untuk pengguna kacamata itu busa di sininya ditipisin. Kalau di sini dihilangin. Dihilangin bukan tipisin ya? Enggak, dihilangin. gitu. Jadi di sini bener-bener ada gap. Oh ya di sini ya. Kerasa ada gap buat kacamata itu bisa masuk. Keluar masuk kacamata emang jadi enak. Tapi, Kacamata jadi gini. nah berarti kalau Jadi misalkan goyang-goyang dia. ada apa namanya jalan yang agak bergelombang gitu ya, jadi gitu-gitu gimana? Loncat kacamatanya. Loncat ya. Udah kejadian soalnya kemarin. Lagi Oke, di pas jalan dites. pakai helm ini ketemu polisi tidur. Heeh. Tapi nggak kelihatan. Jadi agak kenceng dikit Dak, ngelewatinnya. gitu ya. Kacamata melorot, copot. Oh bete juga ya. Karena nggak ketahan kacamatanya. Ya sih, karena mungkin karena dihilangin itu ya nggak ada Iya. space. Di space-nya terlalu gede berarti ya. Bener. Tapi emang sejauh ini sih jarang ya pembalap pakai kacamata ya. Ya juga sih. Maksudnya mungkin misalnya mereka harus pakai kacamata pun pasti pakai contact lens gitu kan yang jauh lebih convenient gitu. Nah, ngomongin kacamata juga, tadi keinget apa ya? Jadi lupa gue. Belum makan siang soalnya sekarang. Oke, itu kacamata, terus udah sih ya. Sejauh ini Intercom, ya baru inget gue. intercom. Nah, Di helm ini tidak ada lubang intercomnya. Tapi ada ruang gede di samping kanan kiri telinga. ya, ya. Jadi kalau ini diraba, itu di dalam sini ada cekungan lah. Cekungan, tapi bukan Bukan nggak tempat dedicated, intercom, bukan khusus intercom ya. Dia ruang untuk telinga aja. Ah, Tapi ruang untuk telinga itu gapnya gede banget. Jadi kalau misalkan mau diselipin speaker, masih aman. bisa lah. Aman, nggak akan Oke. ngeganggu. Nah, tapi kalau SR juga dia nggak ada ya? Nggak ada, dan sama. Berarti emang dari SR, dari yang sebelumnya pun dia emang nggak ada. Ya. Berarti lucu juga ya, si Alpha Instar itu ada. Helm yang balap banget malah ada Tapi ya. ada gitu. Dan ya Alpha Instar itu kan dedicated dia. Oke, nah mungkin sekian atau masih ada lagi? Kayaknya ada yang ketahan sih. Nanti kita save for later mungkin ya. Nah, jadi sejauh ini itulah si KXGP ya, karena panjang banget kita singkat KXGP aja. Jadi gimana menurut teman-teman untuk helm KX One Race GP ini? Nah, ini kan untuk pertama kalinya helm lokal KYT yang paling mahal ya, di yang karbon. Kalau yang untuk solidnya dia di 7,5 kalau nggak salah ya. Terus motif biasa di 7,8, motif pembalap itu ada di 8. Nambah dikit ya. Sama Nah, nggak sih harganya sama SR? SR itu kan kalau nggak salah polos kan di 7, sih. Masih Ya mirip-mirip lah. Karbon ya bisa dibilang sama. Jadi sebenarnya kalau misalkan kemarin kayak ngeluarin yang seri SRGP-nya, sebenarnya ya ini bukan sesuatu hal yang baru sih gitu. Cuman karena baru pertama kali benar-benar rilis secara umum gitu, secara komersial ya ini jadi helm KYT termahal ya, secara komersil gitu. Dan sedikit fakta menarik ya, kemarin tuh yang PO tuh kalau nggak salah cuma 2 orang. Gua sama ada satu lagi gue kemarin nemu di Facebook, dia pesan dia dapat pesan yang motif N-nya, tapi surprisingly dia motifnya bukan yang motifnya biasa tapi dapat yang batik, Pak. Jadi ini helm satu-satunya Ya mungkin yang secara di alam liar. beli gitu ya, yang dibeli ya
Oke. Karena sejauh ini yang megang si yang karbon itu ada di siapa tuh? Mbah Satar ya. MSGP ya. Oke, Matteo Satar GP itu ada di situ. Mungkin karena emang sponsor. Oke, dan KYT sendiri juga pasti punya gitu. Tapi kalau untuk yang bebas di alam liar ya baru ini sih, gitu ya. Oke. Sekian untuk episode kali ini ya, udah cukup banyak. Nah, misalkan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Dan apakah kalian tertarik sama helm ini gitu ya. Misalkan enggak, bakal milih helm apa dan kenapa alasannya, boleh share di bawah. Oke, nanti mungkin gue bakal bikin segmen yang ngebahas komen-komen teman-teman juga ya. Insya Allah, semoga nggak terlalu sibuk ngajarnya. Konten dulu Pak nomor 1, ngajar nomor 2. Konten dulu ya. Konten dulu. Nanti kalau udah ada pemasukan gede sih ya mungkin konten dulu baru ngajar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Oke, dan terima kasih juga Mas Rio sudah menemani. Nanti kita bakal ada konten lain juga ya bareng Mas Rio ini. Oke, terima kasih dan ingat untuk klik like, subscribe dan klik juga loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Surakusuma. Dan see you on the next episode. Ciao.